dari tadi nggak nyadar. Sibuk main sih. Duh, nih mobilannya Bitan rodanya patah. Waduh. Nggak bisa bergerak deh mobilnya. Ya, roda itu kan memang alat gerak utama mobil-mobilan ini. Seperti makhluk hidup juga, Bitan. Kalau alat geraknya rusak atau luka, wah pasti sulit bergerak tuh. Iya, kayak Bitan waktu itu yang waktu jatuh dari sepeda, kan kaki Bitan luka tuh. Ya. Bitan jalannya jadi pincang gitu. Oh, Bitan, gimana kalau kita belajar tentang alat gerak yuks? Alat gerak kayak roda ini. Bukan roda, tapi alat gerak untuk makhluk hidup. Oh. Nah, biar tambah pengetahuan kita. Tapi jangan lupa belajar bahasa Mandarinnya juga sama Lause. Oh iya dong, pasti. Kita mulai aja ya. Ayo. Bitan, ni hao. 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 Teman-teman, ni man hao. Waduh, sedang minum susu, Bitan? Iya, Kek. Wah, iya. Selamat pagi, Kakek. Selamat pagi, Bitan. Kek, Bitan tuh paling suka minum susu pagi-pagi. Oh? Kalau belum minum susu nih, wah sepertinya ada yang kurang Lah. gitu, Kek. Pasti tulang Bitan bagus ya? Itu kakek bawa apa? Oh ini. Nah, ini selebaran pengumuman lomba menari poco-poco. Kakek mau ikutan? Emangnya kakek bisa menari pocok-pocok, Kek? Wih. Nanti nggak pada sakit tulangnya, Kek? Sepertinya Bitan meremehkan kakek ya. Enggak, Kek. Kakek itu juga suka minum susu seperti Bitan. Oh ya? Dari kecil kakek minum susu sampai setua ini masih minum susu. Jadi tulang kakek kuat. Wah, kalau dipikir-pikir nih, Kek, tulang itu sangat penting ya, Kek ya. Oh, Bayangkan kalau tulang kita sakit, Aduh, pasti bergeraknya nggak nyaman ya, Kek ya. betul sekali Bitan. Tulang itu adalah alat gerak makhluk hidup. Nah, ya sudah. Sebelum Bitan bantu kakek daftar lomba poco-poco di Instagram, Bitan tolong bantu tanya ke Laus. Bahasa Mandarin dari tulang ya? Ya. Apa ya, Lause? Kesehatan tulang sangat penting ya teman-teman, jadi harus dijaga sejak kecil. Nah, kita belajar ya bahasa Mandarin dari tulang. Kutou. Nah, tulang. Kutou. Tulang. Kutou. Ayo teman-teman bersama-sama. Tulang. Kutou. Sekali lagi ya, tulang. Kutou. Tulang, kutou. Tulang. Kutou. Ayo kita ucapkan sekali lagi, tulang. Kutou. Tulang, kutou. Tulang. Kutou. Wah, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi ya supaya semakin hafal. Tulang. Kutou. Tulang, kutou. Tulang. Kutou. Tulang. Kutou. Tulang. Kutou. Ada apa, Bitan? Dah. Emang ngegosip ya? Sampai ngos-ngosan gitu. Bukan gosip loh. Ini beneran ini.
Apa? Tadi Anto dari kelas 11 tuh cerita Ya. kalau tulang manusia yang ada di ruang praktek itu bisa jalan sendiri. Oh. Hah, tulang manusia? Iya. Yang Itu yang tengkorak itu loh. ya, maksud Bitan rangka manusia? Rangka. Iya. Kok rangka? Itu namanya rangka. Rangka adalah susunan tulang yang membentuk tubuh kita. Memang rangka bisa bergerak sendiri dong. Bitan percaya aja sama gituan. Yang harus dipercaya itu Lause. Nih, lihat nih. Lause mau kasih tahu kita bahasa Mandarin dari rangka. Tuh, itu yang dipercaya tuh. Rangka manusia terdiri lebih dari 200 tulang loh teman-teman. Nah sekarang kita belajar ya bahasa Mandarin dari rangka adalah kuke. Rangka. Kuke. Rangka, kuke, Ayo semua bersama-sama. rangka, Kuke. Sekali lagi ya, rangka, kuke. Rangka, kuke. Rangka. Kuke. Ayo kita ucapkan sekali lagi, rangka, kuke. Rangka, kuke. Rangka. Kuke. Wah teman-teman di rumah haupang, kita ucapkan sekali lagi ya supaya semakin hafal. Rangka, kuke. Rangka, kuke. Rangka. Kuke. Rangka, kuke. Rangka, kuke. Satu, dua, tiga, empat, lima, 48, 49, 50. 50. Wah, keren kan? Udah kelihatan belum otot Bitan nih, lihat. Kelihatan bulunya. Dodo bercanda mulu nih. Lagian baru angkat barbel sehari aja udah nanya-nanya. Otot nih, baru sehari. Kok Dodo tahu? Kok Dodo tahu aja sih? Udah gitu loh. Bitan, ngomong-ngomong nih ya, mau tahu nggak otot itu sebenarnya apa? Emang apa dong? Otot ya otot. Otot itu adalah alat gerak kita. Alat gerak. Jadi otot itu membuat tulang bisa gerak. Oh gitu ya. Jadi tanpa otot tulang ya cuma tulang gitu ya dok? Tuai. Seperti kerangka yang ada di ruang praktek sekolah itu, diam aja nggak bisa gerak. Nggak bisa bergerak ya? Benar juga ya. Nah, jadi tulang tanpa otot Iya. bagaikan Bitan tanpa belajar bahasa Mandarin gitu ya dok? Iya bisa. Ya udah kalau gitu kita belajar bahasa Mandarin otot ya. Alah. Bos, kasih tahu dong. Untuk membentuk otot diperlukan latihan rutin. Nah ini dia bahasa Mandarin dari otot. Jiro. Otot, jiro. Otot. Zero. Sekali lagi ya, otot. Jiro. Otot, jiro. Otot. Zero. Yuk kita ucapkan sekali lagi, otot. Jiro. Otot, jiro. Otot. Zero. Otot. Jiro. Otot. Jiro. Cari pasangan kata yang tepat. Tulang.
骨头 rangka 骨骼 Ayo, temukan lagi pasangannya. otot 肌肉 Berhasil. tulang 骨头 rangka 骨骼 otot 肌肉 Hei, gembala tukang bohong. Iya. Kenapa kamu berteriak minta tolong? Padahal di sini tidak ada apa-apa. Saya hanya bercanda. Habis saya kesepian di sini sendirian. Sebagai hukuman, karena telah berbohong, kamu harus cubit hidung kamu sendiri. Wah, gimana caranya cubit hidung sendiri? Memangnya kenapa dong? Lego kan tidak punya sendi kayak kita. Sendi. Iya. Oh, kayak siku dan lutut itu ya? Yang Iya. biasa kita tekuk gitu ya? Tuh, benar sekali. Sendi itu penghubung antara tulang, jadi bisa digerakkan dengan leluasa. Bayangin deh, kalau kita nggak punya sendi. Wah, nggak bisa pegang hidung sendiri dong. Oh, bahaya tuh. Nanti jalannya kayak robot. Coba. Selamat siang. Nggak bisa ikat sepatu dua. Oh iya. Duh, Waduh, gimana nggak kebayang caranya? ya kalau nggak ada sendi di tubuh kita ya. Betul, kita nggak kebayang kalau gak nanya bahasa Mandarin sendi. Oh ya. Apa ya, Lause? Sendi yang paling besar di tubuh manusia terdapat di lutut. Ini dia bahasa Mandarin dari sendi adalah guanjie. sendi 关节 Sendi. Guanjie. Sekali lagi ya, sendi guanjie. 身体关节 Sendi. Guanjie. Ayo kita ucapkan sekali lagi, sendi guanjie. 身体关节 Sendi. Guanjie. sendi guanjie. sendi guanjie. Wah, indah sekali nih di dalam laut. Wah, ikannya banyak. Loh, kok? Ya, Dodo. Ikannya banyak, lagi ngapain? Ya, jadi hilang deh tuh lautnya. Iya, maaf. Pitan sedang menghayal, teman. Wah, maaf ya mengaburkan hayalannya. Bitan tidur lagi berenang sama ikan-ikan do. Ada yang Bitan ikutin, ada juga yang kabur. Pitan, enak ya menghayal. Tahu nggak kenapa menghayal itu enak? Kenapa? Karena gratis. Dodo, ikan bergeraknya juga dengan tulang dan otot ya? Oh iya, tapi ikan itu berbeda dengan manusia, Bitan. Kalau yang Dodo baca nih ya, ikan itu bergerak menggunakan sirip. Oh, jadi itu ya fungsi sirip ikan. Iya. Oh, Bitan kira itu untuk tangannya ikan. Jajada. Ada aja. Oh iya, itu maksudnya. Belajar bahasa Mandarinnya sirip yuk. Ayo, habis itu kita menghayal bareng jalan-jalan di bawah laut lagi ya. Ya. Langsung, apa ya bahasa Mandarin dari sirip? Sirip ikan berfungsi untuk bergerak maju, ke samping, dan diam. Nah, bahasa Mandarin dari sirip adalah yu qi. sirip 鱼鳍 Sirip. Yu qi. Sekali lagi ya, sirip yu qi. sirip 鱼鳍 Sirip.
kita ucapkan sekali lagi. Sirip, yu qi. sirip, yu qi. Sirip. Yu qi. Sirip, yu qi. Sirip, yu qi. Wah, enak sekali nih di langit. Adem. Wah, kelihatan itu sekolah Pitan. Teman-teman. Ada Papa Pitan yang lagi kerja di kantor tuh. Hai Papa. Papa. Dodo nih. Apa sih? Kenapa sih Dodo harus masuk pas Pitan lagi menghayal? Menghayal mulu, menghayal. Nggak baik loh siang-siang menghayal, nanti bisulan. Yang bener dong. Masa bisulan? Bercanda Lagian ya, Bitan itu menghayal apa lagi sih? Tadi di bawah laut, sekarang di mana? Di langit yang biru dong. Oh. Bitan lagi menikmati terbang di angkasa dengan sayap ini. Saya begini mah mana bisa terbang? Emangnya Superman? Superman Oh, dong. Superman ya. Habis mau bikin sayap kayak burung nggak bisa. Oh, susah ya. Susah. Sayap itu berarti termasuk alat gerak juga ya dong? Jadi bulu-bulu yang ada di sayap burung itu berfungsi untuk apa ya? Menangkap udara Oh. dan mendorongnya ke bawah. Jadi bisa terbang gitu deh. Oh, Dodo kalau punya sayap mau terbang kemana? Ke hatinya Lause. Biar dikasih tahu bahasa Mandarinnya sayap. Apa ya Lase? Ternyata bulu pada burung lebih berat loh daripada tulangnya. Sekarang kita belajar ya bahasa Mandarin dari sayap adalah 翅膀. sayap, 翅膀. Sayap. Cepang. Sekali lagi ya, sayap, 翅膀. sayap, 翅膀. Sayap. Cepang. Ayo kita ucapkan sekali lagi, sayap, 翅膀. sayap, 翅膀. Sayap. Cepang. sayap, 翅膀. sayap, 翅膀. Ayo cari pasangan kata yang tepat. 生理关节 Apang. sirip 鱼鳍 Ayo temukan lagi pasangannya. sayap 翅膀 Berhasil. Yeah. sendi, 关节. sirip, 鱼鳍. sayap, 翅膀. Tulang. 骨头. Rangka. 骨骼. Otot. Zero. tulang rangka otot 骨头骨骼肌肉 Sendi. 关节.
Uci. Sayap. Cupang. Sendi. Sirip. Sayap. Guan jie. 鱼鳍。翅膀。 Hari ini Bitan belajar banyak kosakata baru bahasa Mandarin tentang alat gerak. Yes. Bitan senang sekali ditemani Dodo dan teman-teman belajar bahasa Mandarin hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Menghayal lagi. Pitan, Dodo juga senang sekali nih belajar bahasa Mandarinnya. Sumaru. Bersama Pitan, teman-teman di rumah dan juga langsung. Tambah pintar kita ya. Ya dong. Jadi kita belajar kosakata alat gerak kan. Ya. Tulang. Tulang, Kutou. rangka, kuke, Otot. Zero. Zero. Itu dia. ada juga sendi, kuancie, Sirip. Luci. dan terakhir adalah Sayap. shipang. Teman-teman jangan lupa ya, hafalkan kembali kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Dan tidak lupa kita juga berterima kasih kepada Lausut yang sudah mengajarkan kita. Terima kasih Lose. Sisi Lausut. Serius. Sisi Lausut. Bukaci Bitan dan Dodo dan juga teman-teman di rumah. Jangan lupa diulang terus ya kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Zaijian. Nah, teman-teman di rumah bisa belajar bahasa Mandarin episode hari ini YouTube. di YouTube channel Bitan dong. Di bawah ini. Bitan nih. Jangan lupa follow akun Instagram Bitan juga ya. Apa tuh? @nihao Bitan. Iya. Terus kita ngapain lagi sekarang nih? Sekarang kita pamit dulu ya teman-teman. Sampai bertemu lagi teman-teman. Sampai jumpa, dadah. Kita jodoh berdua pamit dulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Belajar dan bermain bahasa Mandarin. Kita jodoh berdua pamit dulu. Kita jodoh berdua pamit dulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Belajar dan bermain bahasa Mandarin. Kita jodoh berdua pamit dulu. Jajan. Jajan.